Hai semuanya, Assalamualaikum. Nah, di video kali ini kita akan membuat bolu kukus pop es yang super unyu-unyu, super imut banget. Dan satu resep ini jadinya super banyak. Nah, bagi teman-teman yang mau bikin juga di rumah, kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di sini aku siapkan 200 ml air hangat. Dan di sini akan aku tambahkan satu saset pop es. Aku menggunakan rasa stroberi. Kemudian kita aduk-aduk sampai pop esnya larut ya. Setelah larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ke tahap berikutnya. Di sini kita pecahkan 2 butir telur. Aku menggunakan telur yang suhu ruang. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku menggunakan SP. Lalu aku tambahkan 200 gram gula pasir atau untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera. Tambahkan juga vanili cair kira-kira setengah sendok teh. Lalu kita akan mixer dengan kecepatan yang paling maksimal. Di sini kita mixer sampai dia mengembang, sampai dia putih, kental, dan berjejak. Nah, untuk lama memixernya ini butuh waktu sekitaran 7 sampai 8 menitan. Dan setelah kita geser gagang mixernya seperti ini, dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Ini sudah cukup. Kita matikan dulu mixernya. Lalu kita akan masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Aku tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Ini kita masukkan sambil diayak. Tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Setelah itu kita akan nyalakan mixernya dengan kecepatan yang paling rendah sambil kita masukkan air pop esnya sedikit demi sedikit. Kita mixer sampai tercampur rata. Kemudian aku masukkan 50 ml minyak goreng. Kita mixer lagi sebentar sampai tercampur rata. Lalu di sini aku menggunakan bantuan spatula ya. Kita himpun yang berada di pinggiran-pinggiran wadahnya dan kita gunakan teknik aduk lipat seperti ini. Kita pastikan sampai seluruh bahan tercampur rata. Kemudian akan aku bagi menjadi 2 bagian, kira-kira sama banyaknya. Setelah itu, yang satu bagian aku tambahkan pasta coklat secukupnya dan setengah bagian lagi aku tambahkan pasta stroberi. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini hasilnya setelah kita aduk rata ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan siapkan cetakannya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan twister seperti ini. Kita olesin terlebih dahulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Setelah itu kita masukkan adonan, separuh yang rasa stroberi, separuh lagi yang kita tambahin dengan pasta coklat tadi. Nah, ini kita lakukan sampai seluruh cetakan terisi ya teman-teman. Nah, ini cetakannya sudah kita isi semuanya dan sekarang siap kita kukus. Dan di sini aku menggunakan kelakat ya. Untuk panci kelakatnya ini sudah kita panaskan terlebih dahulu dan ini airnya sudah mendidih. Lalu kita masukkan cetakannya satu persatu. Kemudian ini akan kita kukus ya teman-teman. Kita gunakan api sedang selama kurang lebih 15 menit. Dan 15 menit kemudian kita bisa lihat bolu kita sudah mateng. Sekarang kita angkat satu persatu.
Selanjutnya kita akan keluarkan dari cetakannya ya, bismillah. Kita cukup tekan-tekan seperti ini dan dia bisa keluar dengan mudah. Dan untuk teksturnya ini sudah kelihatan dia super empuk, lembut banget. Dan ini kita keluarkan semuanya sampai selesai ya. Kemudian untuk cetakannya kita olesin kembali menggunakan minyak goreng. Lalu kita isi lagi dengan adonan seperti tadi. Kemudian siap kita kukus. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Kita kukus kurang lebih selama 15 menit, kita gunakan api sedang. Dan ini 15 menit kemudian bolu kukus mini kita juga sudah matang. Kita angkat, lalu kita keluarkan dari cetakannya. Dan ini dia bolu kukus pop ice kita sudah jadi. Ini sudah matang untuk semuanya. Dan satu resep ini jadinya lumayan banyak banget. Tadi sekitaran 50 buah. Tapi sudah ada beberapa yang kita icipin ya teman-teman. Karena nggak sabar pengen segera cobain. Rasanya super mantul, super enak banget. Dan untuk tampilannya juga sangat cantik ya. Super unyu-unyu, imut banget. Bolu ini bisa untuk ide jualan. Bisa juga untuk cemilan keluarga tercinta. Nah, kali ini kita akan membuat olahan dari pisang. Ini adalah pisang yang sudah cukup matang, dan untuk jenis pisangnya boleh menggunakan jenis pisang apa aja. Nah, khusus untuk aku di sini menggunakan pisang raja ya. Dan untuk hasil akhirnya bisa kita lihat dia super cantik banget, seratnya sangat kelihatan, rasanya juga super enak. Jadi bagi teman-teman di rumah yang punya pisang yang sudah cukup matang, dibikin olahan seperti ini aja yuk. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara membuatnya ya. Di sini sudah aku siapkan 4 buah pisang raja yang sudah cukup matang dan tadi sudah aku timbang beratnya 400 gram. Selanjutnya pisangnya ini akan kita haluskan ya. Di sini aku tekan-tekan aja menggunakan punggung karbu dan karena pisangnya yang sudah cukup matang, jadi bisa dengan mudah kita haluskan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini, ini sudah cukup ya. Kita boleh sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita siapkan mangkuk yang agak besar. Lalu kita akan masukkan 3 butir telur. Kemudian aku tambahkan 180 gram gula pasir. Untuk takaran gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Boleh dikurangin, boleh juga ditambahin. Karena sudah ketambahan manis dari pisangnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan kita kocok lepas seperti ini. Sampai gulanya larut dan sampai telurnya tercampur rata. Selanjutnya kita akan masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah seperti ini sudah cukup. Sekarang kita akan tambahkan bahan berikutnya. Dan sekarang kita akan masukkan 200 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan terigu protein sedang. Kemudian sambil kita ayak ya teman-teman. Bahan berikutnya di sini aku akan tambahkan setengah sendok teh soda kue. Dan di sini aku menakarnya menggunakan sendok takar ya. Ini sambil aku ayak, takutnya ada soda kue yang bergerindil. Kemudian aku tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Di sini aku menggunakan baking powder yang double acting. Ini juga sambil aku ayak ya teman-teman, supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau sudah masuk semuanya, sekarang kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata. Dan yang terakhir kita akan tambahkan minyak goreng, ini sebanyak 125 ml. Lalu diaduk-aduk seperti ini sampai seluruhnya tercampur rata, sampai minyak gorengnya menyatu dengan bahan lainnya ya.
Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang aku juga menggunakan bantuan spatula ya. Kita himpun yang berada di pinggiran-pinggiran wadahnya. Dan kita pastikan kalau di bawah adonan tidak ada minyak goreng yang masih mengendap. Dan sekarang kita akan menyiapkan cetakannya dulu. Di sini aku menggunakan cetakan dari plastik, diameternya 10 cm. Kemudian untuk cetakannya ini, kita olesin dengan minyak goreng tipis-tipis terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tuangkan adonan secukupnya. Di sini aku menuangkannya tidak terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti dia masih bisa mengembang. Dan ini seluruh adonan sudah selesai kita masukkan ke dalam cetakan. Dan sekarang sudah siap untuk kita kukus, dan kita harus pastikan air di dalam panci ini sudah mendidih. Di sini aku mengukusnya menggunakan kelakat yang tutup pancinya kerucut seperti ini. Kalau teman-teman di rumah mengukusnya menggunakan panci yang biasa, jangan lupa tutupnya dialasin dengan kain bersih ya. Kemudian akan kita kukus selama 30 menit. Kita gunakan api sedang. Lalu setelah 30 menit kita kukus, sekarang kita akan lihat ya teman-teman. Dan sepertinya bolu pisang kukus kita sudah matang. Sekarang kita angkat terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan keluarkan dulu dari cetakannya. Sedikit kita tekan-tekan seperti ini. Dan untuk hasilnya sangat cantik banget. Super empuk, super menul-menul. Dan ini kita akan keluarkan semuanya dari cetakannya terlebih dahulu. Dan ini sudah selesai kita keluarkan semuanya. Untuk satu resep ini jadinya 9 buah ya. Dan sekarang kita akan ambil satu buah bolu pisang kukus. Untuk hasilnya seperti ini. Seratnya kelihatan, hasilnya super cantik. Dan ini nampak bagian dalamnya ya teman-teman. Bagian dalamnya dia matang merata. Dan ini untuk seratnya juga cantik banget. Masih ada tekstur pisang yang kelihatan ya. Dan untuk rasanya ini dijamin enak banget. Tidak akan bikin enak ya. Keluarga pasti suka. Dan selain untuk cemilan keluarga, bolu pisang kukus mini ini bisa juga buat ide jualan. Kita bisa kemas seperti ini ya. Kita taruh di dalam kotak kecil. Kita kasih alas terlebih dahulu. Selanjutnya kita tutup. Lalu supaya lebih manis kita bisa menambahkan stiker thank you seperti ini. Nah jadinya lebih cantik ya teman-teman dan juga lebih menarik. Di video kali ini kita akan membuat bolu kukus coklat. Ini bolu kukus mekar yang cuma menggunakan satu butir telur saja. Oke langsung saja di sini kita siapkan bahannya. Pertama-tama ada 200 gram tepung terigu protein sedang. Lalu ada juga 20 gram coklat bubuk, 200 gram gula pasir. Selanjutnya ada 200 ml santan. Ini aku menggunakan santan kara yang bungkus kecil, aku tambahin air ya, sampai jumlahnya 200 ml. Lalu ada satu butir telur, ini ukurannya agak besar. Selanjutnya ada pasta coklat, nanti kita gunakan 1 sendok teh. Berikutnya ada 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh baking powder. Lalu 1 sendok teh emulsifier, di sini aku menggunakan SP.
Oke, langsung saja kita siapkan wadah yang agak besar ya teman-teman. Kita masukkan tepung terigu sambil kita ayak seperti ini. Dan sekarang kita masukkan juga coklat bubuknya, garam, dan juga baking powder. Ini kita ayak sekalian ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil seperti ini. Nah, bahan berikutnya kita masukkan gula pasir. Ini sebanyak 200 gram. Lalu kita masukkan juga telur. Lalu kita tambahkan pasta coklat kurang lebih sebanyak 1 sendok teh atau kita gunakan secukupnya. Selanjutnya kita masukkan SP-nya ya teman-teman. Di sini boleh diganti menggunakan TBM ataupun ovalet, pilih salah satunya saja. Dan yang terakhir kita masukkan santan. Kalau kalian tidak suka menggunakan santan, ini boleh diganti dengan air putih biasa. Oke, sekarang kita nyalakan mixernya ya. Kita gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Kemudian kita naikkan speednya perlahan-lahan sampai kita gunakan speed yang paling tinggi. Nah, ini akan kita mixer sampai dia kental dan berjejak. Dan untuk lama memixernya kurang lebih butuh waktu sekitaran 8 menitan ya. Dan ini bisa kita lihat adonannya sudah kental dan berjejak. Sekarang kita matikan mixernya ya. Dan di sini aku menggunakan bantuan spatula. Kita himpun yang berada di pinggiran wadahnya seperti ini. Dan kita gunakan teknik aduk balik kayak gini. Kita pastikan seluruh adonan sudah tercampur rata ya. Dan yang terakhir supaya lebih mantul, di sini aku tambahkan 2 sendok makan mesis coklat. Kemudian kita aduk rata perlahan-lahan. Dan sekarang kita siapkan untuk cetakannya ya teman-teman. Ini aku menggunakan diameternya 6,5 cm. Kemudian kita tuangkan adonan sampai penuh ya, supaya nanti dia bisa mekar sempurna. Nah, ini sudah selesai, kita masukkan ke dalam cetakan semuanya. Dan tadi terlebih dahulu sudah aku panaskan kelakatnya. Ini airnya sudah dalam keadaan mendidih. Selanjutnya kita akan masukkan cetakannya satu persatu. Kemudian akan kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Di sini kita gunakan api besar ya teman-teman. Dan setelah 15 menit kita kukus, boleh kita lihat terlebih dahulu. Dan ini dia bolu kukus mekar kita sudah matang. Dia mekar sempurna. Nah, sekarang kita angkat satu persatu. Dan ini dia bolu kukus mekar kita sudah matang. Jadinya semuanya cantik-cantik, mekar sempurna. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, sangat cantik banget. Ada yang pecah jadi 4, ada yang 3. Semuanya cantik-cantik. Selanjutnya kita boleh keluarkan dari cetakannya ya, satu persatu. Kita keluarkan dulu semuanya. Nah, bolu kukus mekar ini sangat praktis dan ekonomis ya. Kita cuma butuh 1 butir telur saja, bisa jadi kue segini banyaknya loh teman-teman. Nah, untuk satu resep ini jadinya 18 buah. Dan untuk rasanya ini juga super enak banget. Dia manisnya juga pas, gurih juga, pokoknya mantul, coklatnya juga berasa. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat.